sebelum nanti dilanjutkan oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok baru saja menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung selama 10 jam. Pemeriksaan ini terkait dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah di Pertamina. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak terus beritanya. Data atau saya yang bawa itu data yang kami bawa itu adalah data rapat ya. Tapi nanti akan ditahan nggak Pak? Kalau diminta kita kasih. Di bawah tadi Pak. Kan bukan punya hak ya, Pertamina. Selamat datang di Tribun Jakarta. Ahok diperiksa sejak pagi hingga sore sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di Pertamina. Kasus ini berhubungan dengan tata kelola minyak mentah yang diduga menyebabkan kerugian negara. Penyidik dalam pemeriksaan ini sesungguhnya masih bersifat pertanyaan yang umum, ya. Setidaknya ada 14 pertanyaan pokok yang diajukan kepada yang bersangkutan, lebih melihat kepada bagaimana tugas fungsi yang bersangkutan sebagai komisaris utama dalam perusahaan atau korporasi yang holding, ya, PT Pertamina Persero, terkait dengan pelaksanaan fungsi itu dalam konteks melakukan aktivitas pengawasan, ya, pengawasan dalam kaitan dengan importasi atau tata kelola minyak mentah dan produk kilang di subholding PT Pertamina Patraniaga. Nah, yang kedua, kami ingin sampaikan bahwa yang bersangkutan juga sesungguhnya pada kesempatan ini belum membawa dokumen-dokumen, ya, lebih kepada data yang bersifat soft copy, di soft copy. Nah, dan menurut yang bersangkutan bahwa kita masih harus melakukan katakanlah pengambilan data di Pertamina di Persero, ya, untuk selanjutnya nanti akan dipelajari lebih dalam oleh penyidik. Nah, kemudian bahwa penyidik pada waktunya nanti juga akan tentu melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap yang bersangkutan ketika dokumen-dokumen seperti yang dijelaskan oleh saksi kepada penyidik, misalnya terkait dengan notulen-notulen rapat, ya, yang dilakukan oleh direksi atau komisaris, ya, dalam kaitan dengan tata kelola minyak mentah dan produk kilang ini. Nah, perlu kami sampaikan bahwa sesungguhnya penyidik tentu ingin mendalami bagaimana peran yang bersangkutan sebagai komisaris utama dalam kaitan dengan import ekspor, ya. Katakan kalau import itu kan ada minyak mentah dan juga produk kilang. Nah, bahwa kita tadi juga atau penyidik melihat bahwa yang bersangkutan sesungguhnya mengetahui bahwa ada ekspor terhadap minyak mentah kita, pada saat yang sama juga dilakukan impor, ya, terhadap minyak mentah dan produk kilang. Jadi semua ini masih dalam berproses, ya. Tentu penyidik akan terus mendalami, ya, keterangan-keterangannya sembari kita masih menunggu, ya, dokumen, ya, apakah nanti penyidik yang akan secara aktif untuk meminta dokumen itu dan akan mempelajarinya dan tentu akan kemungkinan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap yang bersangkutan. Dalam pernyataannya, Ahok mengungkapkan bahwa selama menjabat sebagai komisaris utama Pertamina, ia sudah mencium adanya indikasi penyimpangan. Namun, hingga kini belum ada keterangan resmi apakah Ahok hanya sebagai saksi atau bisa menjadi tersangka di kemudian hari.
aja jelas, saya juga kaget-kaget. Karena kan ini kan sudah holding ya. Sudah holding dan saya nggak bisa sampai ke operasional. Saya cuma sampai memeriksa, kita tuh hanya memonitoring dari RKAP. Nah, itu kan untung rugi kebetulan kinerja. Oh ya berbalik. Kebetulan kinerja Pertamina kan bagus terus selama saya di sana gitu kan. Jadi kita nggak tahu tuh ternyata di bawah ada apa kita nggak tahu. Nah jadi saya minta data, saya coba sampaikan agenda rapat kita rekam, tercatat. Silakan di Kejaksaan Agung untuk meminta dari Pertamina. Nah saya sendiri sampaikan bahwa ini ya sebatas itu kita tahu. Ya, tentu saya sampai pada Kejaksaan Penyidik. Intinya saya mau membantu mana yang kurang. Nanti setelah dia dapat data-data dari Pertamina, setelah mereka pelajari semua rapat kan kita ada rekaman, ada catatan. Nanti kalau butuh saya lagi, ya saya datang lagi lah. Saya kalian nggak perlu main malam-malam, nggak puasa dulu. Nanti saya sama penyidik, saya juga kaget-kaget gitu. Gila juga ya saya bilang gitu ya. Saya kok nggak tahu gitu. Ya wajar kita nggak tahu, karena kita di atas kan. Kalau pengoplosan saya kira itu pajak saat di sini penyidik nggak pernah tanya itu. Kalau pengoplosan otomatis kendaraan-kendaraan akan protes dong. Kendaraan kita macet tuh. Nah saya kira bukan itu. Ini yang lebih dalam. Kalau pengoplosan langsung ketahuan konsumen. Ini memang ada soal sesuatu yang saya nggak bisa ngomong. Nanti di sidang pasti penyidik akan kasih lihat. Tapi ya saya kaget. Dan lebih dalam yang saya kira gitu. Tapi ini kan pengalaman Pak Ahok, apa yang bikin Ahok di dalam pemeriksaan? Enggak, bukan alot. Saya jadi saksi 9 orang. Itu kan diulang. Banyak kenal itu 9 orang gitu kan. Terus baca lagi. Rangkap 2. Kamu kalau 9 kayak itu ada 18. Masing-masing 7 halaman. Ya itu aja sih ya. Pokoknya ini aja, saya kira nanti tunggu aja, di Kejaksaan Agung akan minta semua data dari Pertamina. Karena saya sudah tidak di Pertamina, saya nggak bisa kasih data. Saya hanya bisa ingatkan rapat ini tanggal berapa, saya punya agenda data. Nah, kalau Bapak pengen periksa ini, ya Bapak periksa aja rapat tanggal berapa, hari apa, tentang apa. Jadi nggak mungkin semua kan bingung ya ini kan. Jadi saya bilang Bapak mau apa ya saya kasih tahu. Ya saya kasih tahu tentang apa, kita berapa pengarahan apa, itu ada di mana. Kalau soal nanti kenapa nggak dikerjakan, ya kita ada teguran dan apa Bapak tanya sama direksi lah. Nggak ada. Kan Pak Ahok juga pengen semua broker itu yang gig itu yang tidak betul itu biar makanya saya dulu ngotot bikin RKPP kan. Semua ada supply air stop tapi bukan satu pemenang. Kita pengen pakai standar e-katalog supaya tinggal beli sehingga stop. Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut perusahaan energi terbesar di Indonesia dan bisa berdampak pada kebijakan energi nasional. Kasus ini masih terus berkembang. Apakah akan ada tersangka baru, atau justru fakta lain yang terungkap? Kami akan terus mengikuti perkembangan berita ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Tribun Berita untuk update terbaru seputar politik dan isu nasional.